Namun, Kinan menghadapi mereka dengan penuh ketenangan. Lydia mengamati panjang tubuhnya dan bertanya dengan lembut, "Kinan, apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil?" "Tidak," jawab Kinan dengan nada acuh tak acuh yang sama. Lydia memberitahunya secara langsung. "Itu karena kami menduga kamu terkait dengan wabah virus ini dan itulah sebabnya kamu sekarang sedang diselidiki." "Terkait denganku?" Kinan mengangkat alisnya tertarik, tetapi nada suaranya masih sedingin biasanya. Meskipun dia tidak tidur nyenyak dalam waktu yang lama, itu tidak mempengaruhi ketenangannya. Dia pendiam dan tidak terbaca seperti permukaan danau yang dalam. "Itu benar," kata Lydia dengan serius. "Tragedi itu hanya terjadi karena kamu tiba-tiba memutuskan untuk menyelenggarakan kompetisi akademis yang aneh ini. Waktu terjadinya wabah terlalu aneh, dan tidak ada gejala sebelumnya, jadi kami menduga ini adalah rencana jahatmu selama ini." Kinan tiba-tiba tertawa. "Mana buktinya?" Dia tidak terpengaruh oleh tuduhan yang tiba-tiba. Bagaimanapun juga, ini bukan pertama kalinya dia dijebak secara tidak sah. Lydia melanjutkan serangannya. "Tidak ada yang namanya terlalu banyak kebetulan. Cara rangkaian peristiwa ini terjadi lebih cukup untuk menvalidasi kecurigaan kami. Akui kejahatanmu. Apakah karena dendam dan kamu ingin membalas dendam pada masyarakat manusia?" "Membalas dendam pada masyarakat manusia?" Alis Kinan terangkat lebih tinggi. "Betul sekali," Lydia menyeringai puas. "Kamu dan teman-temanmu adalah sahabat baik para penjahat dari bulan. Jadi tidak masuk akal untuk melihat bahwa kamu semua telah dipengaruhi oleh mereka. Oleh karena itu, kelompokmu berencana untuk meniru rencana mereka untuk membalas dendam pada masyarakat manusia. Bagaimanapun, kamu benar-benar marah ketika temanmu dibawa pergi. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan mereka. Kamu merilis virus ini untuk menghancurkan dunia sehingga kamu akan memiliki celah yang kamu butuhkan untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, skemamu telah terungkap olehku." Kinan benar-benar ingin tertawa. Lydia ini benar-benar memiliki imajinasi yang jelas. Dia berhasil merangkai insiden-insiden yang terisolasi ini bersama-sama dan bahkan meminjamkan beberapa validitas untuk itu. Namun, ini bukan pertama kalinya Kinan bertatap muka dengan bajingan sombong yang terlalu memikirkan diri sendiri. "Nona Lydia, sayang sekali Anda bukan penulis skenario karena saya yakin drama Anda akan laris." "Kinan," Lydia mengeluarkan suara tegas. "Jangan mencoba menggoyangkan jalan keluar dari ini. Apakah kamu berani mengatakan kamu tidak ingin menyelamatkan para penjahat itu? Apakah kamu berani mengakui bahwa kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka?" Kinan mengangguk cepat. "Itu benar, aku telah mengatakan hal-hal itu, tetapi bagaimana dengan mereka?" Lydia tersenyum, dan kali ini, keangkuhannya terlihat jelas. "Oleh karena itu, alasan kompetisi yang aneh ini adalah untuk menghancurkan dunia dan kemudian menyelamatkan mereka. Hanya para penjahat yang mampu menciptakan virus yang begitu menular, dan kamu pasti telah mengambil virus ini dari mereka." "Itu bukan hipotesis yang buruk, apalagi?" Kinan bertanya. Lydia mencibir. "Apa maksudmu apalagi? Bukankah fakta bahwa kamu telah berkolaborasi dengan teroris ini cukup untuk menyakiti dunia? Atau apakah kamu mengatakan kepadaku bahwa kalian memiliki tujuan lain? Sebaiknya kamu mengaku, dan kami mungkin mempertimbangkan untuk memberimu hukuman yang lebih ringan." "Apa yang kamu ingin aku akui?" Kinan bertanya dengan tenang, seolah dia hanya bermain-main dengan mereka. Lydia gusar dengan sikapnya ini. "Tentu saja, untuk mengakui semua dosa dan rencanamu." "Dosa apa dan skema apa?" Kinan tertawa terbahak-bahak. "Jika saya tidak salah, itu adalah skema yang Anda tuduhkan kepada saya. Saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang membenarkannya." "Kinan," tatapan Lydia menyala mengancam. "Bahkan jika kamu tidak mengaku,
itu tidak ada gunanya karena kamu adalah tersangka terbesar. PBB tidak akan pernah memaafkan teroris seperti kelompokmu. Orang-orang sepertimu seharusnya tidak diizinkan untuk menghirup udara yang sama dengan kami. Teroris, Kinan tersenyum. Dia berada di batasnya dengan kesombongan wanita ini. Lydia, kamu tidak berhenti menuduhku tanpa dasar sejak aku masuk. Apakah aku telah berbuat salah padamu? Lydia berkata tanpa basa-basi, ini bukan masalah pribadi. Aku tidak bisa membiarkan penjahat yang berusaha menyakiti masyarakat umum melarikan diri. Kau begitu yakin ini perbuatanku, tapi mana buktimu? Kinan memelototinya dan nada dingin menyelimuti nada suaranya. Jangan bilang buktinya adalah hipotesis dan kecurigaanmu sendiri. Apakah kamu berhasil mencapai posisimu saat ini dengan teori konspirasi ini? Kalau begitu, aku ingin tahu apa sebenarnya yang mendorongmu ke posisimu hari ini. Apakah kami menanyaiku kredensial? Lydia menghadiahi Kinan tatapan dingin yang sama. Hanya karena mereka layak dipertanyakan. Kinan, sebaiknya kamu jaga mulutmu, atau aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Itulah yang ingin aku katakan padamu. Kinan berdiri dan mengeluarkan dengan dingin. Saya telah mencatat konservasi kami. Tuduhan yang diajukan Nona Lydia kepada saya pasti akan meminta pengacara saya menindaklanjuti. Ingat, jika Anda tidak memiliki bukti, Anda tidak memiliki hak untuk memanggil saya. Ingat, tanpa bukti, apa yang Anda lakukan kepada saya adalah pencemaran nama baik, murni dan sederhana. Kinan kemudian berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti untuk berbalik dan melihat Lydia. Dia menambahkan, lagi pula, Nona Lydia, Anda memang mengingatkan saya akan sesuatu. Anda baru saja mengatakan virus itu menular, jadi kenapa Anda masih begitu sehat? Nona Lydia telah mendekati Tuan Presiden juga, kan? Semua duta besar lainnya telah jatuh sakit, tetapi Anda masih baik-baik saja, Nona Lydia. Anda pasti sangat menjaga kesehatan Anda. Mata Lydia sedikit bergidik. Untuk beberapa alasan, dia merasa Kinan telah melihat semuanya, dan memang, Kinan berhasil menangkap kegugupan yang sementara melintas di fitur wajah Lydia. Kinan tersenyum pada dirinya sendiri dan meninggalkan ruang pertemuan. Dia dikelilingi oleh Sam dan yang lainnya yang menunggunya ketika dia pergi. Kinan, apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Jessie bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Kinan menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan banyak, tetapi aku sudah melupakan sebagian besar. Aku harus bergegas kembali sekarang, ada sesuatu yang harus aku tangani, kata Kinan langsung. Sam dan yang lainnya bingung. Apa yang begitu mendesak? Kinan segera kembali ke Hills Residence, dan dia mulai bekerja memecahkan pen drive yang terkunci. Itu adalah hal yang Rizky telah selinapkan padanya sebelum dia dibawa pergi. Itu terkunci di belakang, kata Sandy. Kinan telah mencoba meretasnya sekali, tetapi dia tidak berhasil. Bukan karena kuncinya terlalu sulit, tetapi akan memakan banyak waktu karena kerumitannya. Selanjutnya, seseorang harus memulai lagi setiap kali berhenti di tengah jalan. Kinan tidak punya waktu untuk duduk untuk menghadapinya lebih awal, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Apa yang ada di dalamnya? Leo bertanya. Meskipun mereka semua curiga itu adalah informasi teknologi, pada saat ini, tidak ada yang bisa memastikan secara pasti. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mungkin itu bahkan kosong, atau mungkin itu dapat mengkonfirmasi kecurigaanku, jawab Kinan tanpa melepaskan jarinya dari keyboard. Kecurigaanmu? Tanya Sam. Aku percaya itu ada hubungannya dengan wabah virus. Jawabannya mengejutkan semua orang. Kinan, mengapa kamu mengatakan itu? Apa hubungannya? Jessie tersentak kaget. Mereka tidak dapat memahami proses pemikirannya, dan dengan demikian, minat mereka terusik.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.